memberikan ringkasan pembahasan tentang hakikat belajar dan pembelajaran ya. Jadi belajar dan pembelajaran ini terkait dengan perubahan individu. Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan. Itu arti daripada belajar ya. Adapun ciri-ciri belajar, satu, terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Yang kedua, harus merupakan buah dari pengalaman. Yang ketiga, perubahan tersebut relatif menetap. Itu ciri-ciri belajar ya. Dan adapun jenis-jenis belajar, satu, belajar syarat misalnya. Dua, belajar stimulus dan respon. Tiga, belajar rangkaian. Empat, belajar asosiasi virtual atau asosiasi verbal. Yang kelima, belajar menalar. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar hukum dan aturan. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Itu 8 jenis-jenis belajar. Nah, sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri sendiri, pada diri peserta didik ya. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Ingat ya. Nah, barusan kan tadi saya menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran secara singkat ya. Oke, yang kedua, saya akan memberikan pengertian singkat tentang teori behaviorisme. Adalah sebuah teori yang dianut oleh Gauge dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Saya memakai teori yang dianut Gauge dan Berliner ya. Adapun tokoh-tokoh yang lainnya terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, teori belajar behaviorisme menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Yang ketiga, ini tentang teori belajar kognitif. Menurut tokoh psikologi pendidikan James Piaget menyatakan bahwa teori belajar kognitif adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir dan menalar. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajarinya. Dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dari pembinaan, pengalaman dan pengalaman. Ini mengakibatkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi dinamis. Yang kelima, teori belajar humanitif, yaitu proses memanusiakan manusia. Ini termasuk dari teori belajar humanistik ya, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di lingkungan. Jadi teori belajar humanistik ini menekankan teori kognitif dan cara efektif. Menekankan kognitif dan efektif. Dan yang keenam ini saya akan memberikan ringkasan singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK khususnya ya. Yang pertama ada faktor dari internal. Yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain
inteligensi atau pemikiran, keyakinan, percaya diri yang kurang, perhatian kurang, bakat minatnya kurang, motivasi belajarnya juga kurang. Sedangkan faktor eksternalnya bisa bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, juga bisa dari kurikulum. Masing-masing faktor akan memberikan dampak pengaruh yang berbeda-beda terhadap proses belajar siswa itu sendiri. Oke, cukup sekian video dari saya.